2, 3. Guardians of the Gallery. Goes to Yogyakarta. Kikya, kikya, chikoroko. Hai guys, we are Guardians of the Gallery. Hari ini kita lagi di Jogja, kita lagi di Museum Avandi. Bajeroku, bajeroku, koko, koko, bajeroku, bajeroku, koko. Perkenalkan, nama saya Clement Aventus Sayapanaya, bisa dipanggil Sandy. Saya dari kelas 11C nomor absen 8. Hari ini saya akan mengkritisi dan memberi apresiasi pada karya yang dibuat oleh Kartika Effendi ini, yang itu merupakan salah satu anak dari pelukis maestro Indonesia yang sangat terkenal yang bernama Avandi Kusuma. Lukisan ini berjudul Kuil Jepang yang dilukis pada tahun 1996 dengan dimensi 80 x 100 cm. Nama dari lukisan ini bisa dilihat di pojok kiri bawah dari lukisan ini. Dan lukisan ini digambarkan dengan media kanvas menggunakan cat minyak sebagai alat tulisnya. Di sini bisa dilihat bahwa ada kontras dari warna gelap dan terang, yaitu dari warna terang yang merupakan kuil dari langit dan juga dari bangunan-bangunan dari area kuil tersebut yang melambangkan kekuatan. Kemudian bisa dibandingkan dengan kontras dari warna gelap, yaitu dari alam sekitar seperti pohon yang menambahkan kesan dinamis antara manusia dan alam sekitar. Pada lukisan ini bisa memberikan saya kesan yang sangat unik, yaitu saya seolah-olah bisa masuk ke dalam lukisan ini yang memberikan saya suatu kesan yang sungguh luar biasa. Itu saja dari apresiasi saya. Terima kasih. Itu aja. Perkenalkan, nama saya Georgina dari kelas 11C nomor absen 12. Di sini, saya akan membahas mengenai lukisan Effendi berjudul Unreachable. Lukisan ini terletak dari ujung nomor 2 yang dibuat oleh Effendi pada tahun 1987. Lukisan ini berukuran 100 x 130 cm dengan media kanvas, dan juga Effendi melukisnya menggunakan cat minyak. Lukisan ini dibuat oleh Effendi pada usia 80 tahun, yang pada saat itu kondisi Effendi sudah mulai tremor tangannya sehingga ia tidak bisa menuangkan banyak ide-idenya. Sehingga lukisan tersebut dinamakan Unreachable. Maka dari itu, Effendi juga menggambarkan matahari, tangan, dan juga kaki. Matahari yang menggambarkan energi, tangan yang menggambarkan keterampilan, kaki yang menggambarkan dinamika. Gambar ini tidak hanya terdapat pada lukisan tersebut, melainkan pada lukisan lain pula. Tetapi salah satunya ada pada lukisan ini dan digambarkan oleh Effendi dengan ukuran yang cukup besar. Pada lukisan ini pula, Effendi menggambarkannya dengan background yang cukup kosong, sehingga lebih mendalami lagi oleh maknanya yang tertera pada judulnya tadi. Bila dibandingkan dengan karyanya yang lain, karya ini terlihat cukup kosong dan juga terkesan tidak penuh. Pada lukisan ini pula terdapat sosok lelaki yang merupakan sosok Effendi tersebut sendiri. Bagi saya, makna dari lukisan ini adalah mengenai keterbatasan manusia, yang semakin usianya semakin tua, keterbatasan tersebut juga semakin dapat dilihat, dan salah satunya adalah dari lukisan Effendi ini. Perkenalkan, nama saya Gracie Laika Punita dari kelas 11C nomor absen 14. Hari ini saya akan mengapresiasi karya pelukis Effendi yang berjudul Potret Diri dengan 7 Matahari di India. Lukisannya berada di ujung sebelah sana. Nah, lukisan ini dibuat pada tahun 1950 dengan media cat minyak di atas kanvas yang berukuran 120 x 90 cm. Komposisinya horizontal dengan makna denotatifnya sangat sederhana, yaitu seraut wajah dengan 7 matahari yang mengelilinginya. Ekspresi seni Effendi lebih didominasi oleh emosi dan garis-garis liar. Hal ini difasilitasi oleh teknik lukis yang ia pakai, yaitu teknik pelototan.
Teknik pelototan yaitu teknik lukis yang mengoleskan cat langsung dari tub ke kanvas tanpa melalui palet. Ketika melampiaskan emosi pribadinya, Affandi tidak lagi menoleh keluar, tetapi sintesis antara faktor eksternal dengan faktor internalnya yang berupa temperamen, kepribadian, dan wawasannya. Objek hanya sebagai pemberi ide dan bukan sumbernya. Sumbernya adalah dirinya sendiri. Wajah Affandi dengan sudut bibir tertarik ke bawah menunjukkan ekspresi marah. Latar belakang bagian bawah berwarna kuning, oker, merah, dan warna kusam seperti biru kecoklatan yang menambah suasana misteri. Emosi pelukis dalam lukisan ini secara jelas tampak dari tarikan garis yang kasar dan spontan dengan warna kehitaman. Jika dilihat secara detail, matahari pada lukisan tidak hanya mirip dengan matahari, tetapi juga dengan bola api. Secara metaforis, dapat diartikan tanda ini mengacu pada objek benda langit yang memiliki sifat bercahaya sangat dahsyat. Tetapi matahari juga merupakan sumber dari kehidupan di jagat raya ini. Sehingga bentuk penggambaran matahari di lukisan ini yang radial dengan garis radiasi menyebar memberikan sugesti pemusatan, letupan, dan juga ledakan secara tiba-tiba. Lukisan ini juga memuat seraup wajah dengan dahi lebar, rambut acak-acakan, kurus hingga tampak tulang pipinya dengan jelas, serta berjanggut, mengacu pada sosok Affandi yang memiliki karakter eksplosif dan juga semangat yang kuat. Terlihat adanya keterkaitan antara objek yang diacu oleh tanda matahari dengan sifat yang dimiliki Affandi. Dengan kata lain, matahari baginya bukan hanya sebagai sumber kehidupan, tetapi juga merupakan karakter, emosi, dan energi ekspresi naluri artistiknya. Seperti lambang lukisan Affandi, yaitu tangan yang menopang matahari dengan kaki di bawahnya, memiliki arti matahari sebagai energi, tangan sebagai kreativitas, dan kaki sebagai dinamika. Ketika Affandi menangkap suatu gejala yang menggugah emosi atau memiliki daya tarik, maka secara spontan ia mewujudkan ide-ide itu sebagai simbol-simbol dan metafora dalam lukisannya. Oleh karena itu, lukisan karya Affandi bukan hanya ekspresi artistik tetapi juga ekspresi psikologis. Menurut saya, pengorganisasian unsur garis, bentuk, warna, dan volume yang memiliki makna membuat lukisan Affandi sangat menonjol, bahkan jika dibandingkan dengan lukisan lain sejenisnya. Halo, perkenalkan, saya Katrina Siska Wijaya dari kelas 11C Prestasi 21. Dan saat ini saya berada di Museum Affandi, Jogja, dan saya akan mengapresiasi karya lukis Affandi yang berjudul Kecak Dance. Lukisan ini dilukis oleh Affandi pada tahun 1969 dengan media cat minyak di kanvas berukuran 173 x 138 cm. Lukisan ini didominasi oleh warna-warna gelap, namun pada waktu itu Affandi menggambarkan suasana hatinya, di mana ia waktu itu captivated terhadap suasana tari kecaknya, sehingga di sini yang dominan dilukis adalah bola-bola api yang mengiringi ritme penari tari kecak tersebut, di mana bola-bola api tersebut terlihat di goresan-goresan lukisan yang berwarna kuning, merah, dan juga oranye. Hal-hal tersebut, unsur-unsur yang membuat Affandi terpesona itu ia lukiskan dengan cat yang lebih menonjol dibandingkan background-nya. Bagi saya, lukisan ini sangat amat menggambarkan suasana Affandi pada saat itu, sehingga dapat terlihat di sini bahwa yang terlukis itu bukanlah teknisnya, bukanlah langkah-langkah benar-benar dari tariannya, namun adalah suasananya, di mana ini sangat menggambarkan gaya lukisan Affandi yang merupakan ekspresionisme. Dalam melihatnya, terlihat keindahan tari kecak yang misterius, mistis, mencekam, namun juga terlihat sakral. Namun karena lukisan ini dilukis mengikuti suasana hati Affandi, maka warna yang digunakan itu tidak sevariatif dibandingkan lukisan-lukisan Affandi yang lainnya. Karena warna-warna yang terlihat di sini itu tuh digunakan sebagai pembatas-pembatas bentuknya. Jadi kalau kebanyakan gradasi itu juga akan menimbulkan persepsi bentuk yang cukup kacau. Begitu. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya Rachel dari kelas 11C nomor absen 29. Hari ini saya akan mereview lukisan
Parangtritis at Night dengan ukuran 1984, 139, 184,5 cm dengan menggunakan oil di kanvas. Warna hitam menggambarkan situasi malam yang mencekam. Ombak yang bergulung saling bekerjalan menyeret kelengahan manusia. Pantulan sinar bulan di atas gulungan ombak dan riak buih di tepinya seakan menikmati olah tubuh penari, membawakan cipta karya sang empunya romantisme, kehidupan terang bulan di Parangtritis. Apresiasi. Dalam lukisan ini, sentuhan dramatisnya dalam menangkap sinar bulan dan permainan cahaya pada ombak menunjukkan keahlian seni lukisnya. Saat melihat lukisannya, rasanya seperti masuk ke dalam lukisan tersebut. Suasana dan hawanya terbayang dalam pikiran. Dari awal masuk galeri, saya sudah terpesona dengan karya ini. Rasanya seperti ada emosi yang saya dapat tangkap dari lukisan ini. Untuk kritiknya, meskipun komposisi secara umum berhasil, beberapa detail pada elemen tertentu seperti siluet pohon atau garis pantai mungkin kurang terdefinisi. Ini dapat mengecilkan ketajaman keseluruhan lukisan. Deskripsi. Lukisan ini digambar on the spot langsung oleh Effandi, menampilkan pantai Parangtritis dengan detail ombak yang menyentuh pantai di bawah cahaya bulan. Effandi memilih palet berwarna biru tua, ungu, dan hitam untuk menyoroti keindahan malam, menciptakan kesan malam yang mencekam. Warna seperti kuning dan hijau menggambarkan pantulan cahaya bulan purnama pada saat itu. Effandi menyempatkan momen yang tepat untuk melukis karya tersebut, sampai bertanya ke warga sekitar tentang waktu dan dari sudut pandang mana bulan purnama tersebut dapat dilihat secara indah. Lalu ada analisis formal. Effandi menggunakan sapuan kuas yang ekspresif dan beragam untuk menciptakan tekstur pada ombak dan memberikan dinamika pada komposisi. Penggunaan warna gelap dan kontras menciptakan perpaduan visual yang kuat. Lalu ada interpretasi. Parangtritis at Night mungkin mencerminkan pandangan Effandi terhadap alam sebagai entitas yang menginspirasi dan memiliki kekuatan misterius, terutama di malam hari. Ketika alam tampak megah, proporsi lukisan ini sangat indah menurut saya. Pemilihan warna dan art style-nya juga eye-catching sekali. Kata-kata ombak yang bergulung saling berkejaran menyeret kelengahan manusia dari deskripsi Effandi mendefinisikan hubungan antara alam itu kuat dan mengancam, sedangkan manusia itu lengah, kecil, dan rentan terhadap alam yang besar. Lalu ada evaluasi. Meskipun lukisan ini menghadirkan keindahan malam yang memukau, peningkatan detail pada elemen tertentu dapat membawa kejelasan ekstra pada lukisan. Sayangnya, warna dari lukisan ini tidak dapat mengekspresikan perasaan Effandi ketika melukis. Karena ia sangat terpesona akan bulan purnama di pantai Parangtritis, jadi emosi personalnya tidak terlalu dilibatkan. Padahal pada lukisan lain, pengaplikasian warnanya sangat menggambarkan ekspresi dari Effandi. Contohnya warna kuning dan coklat yang menggambarkan perasaannya yang senang. Hijau berarti sedih, dan merah berarti ia sedang marah. Seperti yang bisa dilihat dari salah satu lukisan self-portraitnya. Namun demikian, keahlian Effandi dalam menangkap atmosfer dan perasaan malam patut diapresiasi. Lalu poin yang terakhir adalah fun fact. Beberapa orang yang memiliki indera keenam dapat melihat Nyi Roro Kidul dengan keretanya dan gambar yang lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih, selamat berjalan-jalan. Halo semua, saya Sarah dari kelas 11C nomor absen 30. Di sini saya akan mengapresiasi karya almarhum Effandi yang berjudulkan Wisdom of the East. Lukisan yang beraliran ekspresionis surrealis ini dilukis pada tahun 1969 berukuran 13 x 16 kaki atau setara dengan 156 x 192 inch di Jefferson Hall, East West Center, University of Hawaii at Manoa, yang pada saat ini juga masih ditampilkan di sana. Dan pada saat ini, karya Wisdom of the East lebih dikenal dalam bentuk mural yang berada di halaman utama Museum Effandi. Karya mural yang dikerjakan oleh almarhum Effandi, Ibu Kartika Effandi sebagai anaknya, dan juga Sabto Hudoyo sebagai pelukis beraliran realis dari Solo. Seperti deskripsinya, arti mural tersebut menceritakan mengenai kebijaksanaan dari timur yang dipersembahkan oleh tangan dewa yang menjangkau lautan ke barat, sambil memegang orang-orang bijak yang terkenal dari pewayangan Indonesia.
Karya tersebut kemudian dihadirkan kembali dalam bentuk patung oleh Ibu Kartika Affandi. Almarhum Affandi melukis karya ini karena rasa prihatinnya kepada orang-orang Indonesia yang tinggal di Hawaii yang tidak mengenal budaya Timur atau notabene-nya sebagai budayanya sendiri. Bahkan tidak mengenal karya-karya Affandi. Bagi saya, lukisan Wisdom of the East ini mengandung makna bagi kebudayaan Timur dan membawa unsur kebudayaan Timur, khususnya kebudayaan Indonesia yang sangat menonjol, yang dapat dilihat dari pemilihan tokoh pewayangan Semar untuk dimasukkan ke dalam lukisan ini. Sekian dan terima kasih. Hi guys, we are Guardians of the Gallery. Hari ini adalah hari ketiga kami di Semarang. Terima kasih telah mengikuti journey kami. Pater Jupri pergi ke Brunei. See you later. Have a nice day.